Tapi kalau tidak ada perdamaian yang seperti ini, kita acuh saja dengan dia, nah ini suatu kezaliman nih. Tak boleh seorang suami membiarkan saja istrinya. Kalau memang sudah tak cinta, kalau memang sudah tak sayang, lepaskan. Bagikan dengan orang lain, dia dipunyai orang lain, tak masalah. Nah, kalau memang sudah tidak cinta, kalau memang sudah tidak sayang, jangan pula dibiarkan diri kita nih dalam kezaliman, menzalimi istri kita. Karena akibatnya siapa yang teruk? Kita juga yang teruk. Ke akhirat amal-amal baik kita, walaupun kita sholat, walaupun kita zikir, walaupun kita baca Quran, banyak amal-amal baik kita buat. Tapi kita melakukan kezaliman terus menerus setiap hari di rumah dengan istri kita, dengan membiarkan dia aja. Akibat itu kita sendiri yang menanggung rugi di akhirat. Kena teguk dengan istri itu tiap hari pula. Berapa banyak kalau kita melakukan kezaliman itu tiap hari, diteguk-teguk dengan dia di akhirat nanti. Untung istri kita. Nah, makanya kita sama-sama hindari di rumah tangga itu terjadinya kezaliman. Kalau terjadi kezaliman, caranya minta maaf. Kalau kita sudah melakukan kezaliman, minta maaf. Urusan dia mau memaafkan ataupun tidak itu urusan lain. Yang penting kita menjalankan syariat seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Kita minta maaf. Istri juga gitu, minta maaf. Mana tahu masakan hari ini kurang pedas pula kan, tak sesuai pula, minta maaf. Karena itu mungkin kezaliman. Suami mungkin agak bising juga dekat dalam sini ya. Tapi tak dicakap ya, ini kezaliman juga. Jadi hendaklah seperti itu dihindari di rumah tangga. Kemudian dalam hadis yang lain, contoh kezaliman yang lain, Nabi SAW menghabarkan bahwasanya man zolama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i ardina. Siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah di muka bumi ini. Jadi kata Nabi, siapa yang pernah berbuat zolim dengan sebidang tanah yang ada di bumi ini, maka nanti di akhirat dia akan dikalungkan dengan tanah yang dia lakukan kezaliman itu sebanyak 7 lapis bumi. Jadi umpamanya ya, untuk pahamnya kita nih, ada tetangga sebelah kita nih, dia main-main dengan ukuran tanah, dipindahnya patok nih, mandai-mandai dia aja pindah patok. Tak ada udah beritahu dengan tetangga sebelahnya, dia merasa ini tanah aku, dipindahkan patok. Tak sesuai ini dengan surat tanahnya, temakan tanah tetangga. Yang penting tanah dia cukup, tak peduli nak makan tanah orang lain nak tidak. Nah, patok itu berubah. Rupanya dimakan semeternya dimakan tuh, panjang ke belakang 100 meter. Semeter kali 100 meter, jauh juga tuh. Kalau dikalikan dengan duit, banyak juga tuh dah. Tapi bukan itu masalahnya. Tetangga itu bio aja umpamanya kan, macam-macam tak muka berdosa aja. Tetangga dia pun biasa-biasa saja karena malas berkelahi umpamanya kan. Apa yang terjadi? Di akhirat nanti, yang 1 meter kali 100 meter ini tadi, sampai 7 lapis bumi dikalungkan dekat leher dia di akhirat. Memang tak boleh main-main dengan patok tanah itu. Kalau kita mau merubah, tanya dengan tetangga sebelahnya, agak-agak macam mana nih suai. Nah, kalau tak suai macam mana suainya. Kalau tak bisa dirunding dengan berdua, cari orang yang adil yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tak bisa main sebelah pihak kalau bab tanah. Jadi kata Nabi SAW, man zolama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i ardina. Yang melakukan kezaliman dengan tanah yang masih ada di bumi ini, maka dia akan dikalungkan dengan tanah dari 7 lapis bumi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sampaikan, man zolama qida shibri minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina.
Siapa yang pernah berbuat zalim sejengkal tanah saja, siapa yang pernah melakukan kezaliman hanya sejengkal tanah saja, maka nanti dia akan dibebani, akan dikalungkan pada lehernya tanah dari 7 petala bumi. Ini bukan 1 meter, 1 jengkal aja. 1 jengkal aja tak boleh main-main. Perkara tanah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga sampaikan, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardina. Siapa yang mengambil 1 bidang tanah dari bumi yang bukan haknya, main ngebut aja. Sekarang kan model-model macam ini modelnya. Main ngebut aja padahal bukan tanah dia. Karena dia ada kuasa sikit bisa buat surat gini. Ngebut. Menang dekat dunia, boleh menang dekat dunia. Masuk ke mahkamah, dipatok, diputuskan oleh mahkamah ini tanah si fulan. Boleh dekat dunia menang. Tapi kalau itu bukan haknya, hasil dari merampok, hasil dari bengak-bengak, maka pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Orang yang mengambil sebidang tanah nih tanpa haknya, maka di akhirat nanti dia akan dibenamkan dalam bumi sampai masuk ke 700 bumi. Masya Allah. Maka jangan main-main dengan kezaliman bab tanah. Lebih baik kita mengalah aja lah daripada kita yang kena besok. Dah lah, kalau mengasuh untuk Miko, dah lah, ambil lah untuk Miko. Nah, itu aja lah kita. Jangan pula kita berteking-berteking, dah kalah tak pula ikhlas lagi. Kalau berteking-berteking umpamanya kita kalah umpamanya kan, maka kita harus belajar, hati kita ikhlaskan. Sebab apa? Kalau tidak, tetangga kita juga yang bisa binasa. Di akhirat nanti dia juga yang susah. Kalau memang betul di akhirat itu dinyatakan bahwasanya tanah itu tanah kita, sementara kita tidak ikhlas dalam perkara itu, tentu saudara kita akan menanggung kezaliman itu. Jadi kita sebagai saudara yang baik, sebagai tetangga yang baik, ya sudahlah, sejengkal lah juga. Kita pun sama-sama dapat warisan, tak apa-apalah. Kita ikhlaskan, kita relakan yang seperti itu. Agar apa? Agar sama-sama baiknya, semua dapat manfaat. Kita dapat manfaat sedekah, dia pun tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita dapat sampaikan lagi, dapat disampaikan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan kezaliman-kezaliman ini, agar kita tahu, karena ini baru 2 perkara. Yang pertama, kita ini tidak berbuat baik kepada istri kita atau berlaku nusyus, tapi tidak melakukan perdamaian dengan baik, sehingga ini dinyatakan suami yang zalim, kemudian mengambil tanah yang bukan hak. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.